Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Muzaki dengan NIM F1D1 20004. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Contoh dan Kegunaan Mineral pada setiap kelas mayor dan minor. Adapun 7 kelas utama atau mayor yang perlu kita ketahui. Yang pertama, native element, yang kedua sulfida, ketiga halida, keempat oksida dan hidroksida, yang kelima karbonat, yang keenam sulfat, dan yang ketujuh silikat. Yang pertama adalah native element. Contoh mineral pada native element yang pertama adalah emas. Emas digunakan untuk perhiasan dan jaminan oleh bank sentral dalam mencetak mata uang baru. Emas pun dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, dalam pembuatan gigi emas, serta untuk industri lainnya. Yang kedua, perak. Perak digunakan untuk bahan dalam pembuatan medali, pembuatan krim atau lotion, deodoran, perhiasan, dan peralatan makan sehari-hari ataupun peralatan rumah tangga lainnya. Yang ketiga, chopper atau tembaga. Tembaga digunakan untuk pembangunan rumah, bangunan, jalan, kabel listrik yang dicampur dengan kuningan, pipa saluran air, komponen rakitan, barang-barang elektronik, serta kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya, sulfida. Contoh mineral sulfida adalah yang pertama, galena. Galena berfungsi sebagai biji untuk timbal di dunia. Kegunaan timbal adalah untuk baterai timbal. Baterai timbal digunakan sebagai sumber pasokan listrik darurat untuk jaringan komputer, fasilitas komunikasi, dan sebagai sistem penyimpanan energi yang terkait dengan pembangkit listrik dan kendaraan hybrid. Yang kedua, pirit. Pirit digunakan sebagai biji utama dalam memproduksi sulfur atau belerang dan asam sulfat. Sulfur diperoleh sebagai pengolahan gas alam, minyak mentah sebagai produk sampingan dari produksi emas, dan fungsi utama pirit adalah untuk menunjukkan keberadaan biji emas. Yang ketiga, arsenopirit. Arsenopirit adalah biji utama dari logam arsenik. Arsenik digunakan untuk insektisida, herbisida, pestisida, senjata kimia, obat-obatan, sebagai pigmen dalam cat, dan untuk menghasilkan warna dalam kembang api dan kaca. Selanjutnya adalah halida. Contoh mineral halida adalah yang pertama, halit. Halit atau garam memiliki kegunaan untuk mengendalikan akumulasi salju dan es. Untuk industri kimia, nutrisi penting bagi manusia dan hewan, dan juga bumbu favorit bagi banyak jenis makanan. Yang kedua, fluorid. Fluorid memiliki berbagai macam kegunaan. Penggunaan utama adalah dalam metalurgi, keramik, industri kimia, optik, lapidary, dan kegunaan penting lainnya. Yang ketiga, kriolit. Penggunaan kriolit bertujuan untuk menekan biaya produksi dengan menurunkan jumlah energi yang terlibat dalam ekstraksi aluminium. Aluminium oksida dilarutkan dalam kriolit cair agar titik leburnya turun. Selanjutnya, oksida. Contoh mineral oksida adalah yang pertama, hematit. Hanya sedikit hematit yang digunakan sebagai biji utama dari besi. Hematit lebih banyak digunakan untuk menghasilkan pigmen, bahan pelindung radiasi, balas, dan masih banyak produk-produk lainnya. Yang kedua, magnetit. Magnetit digunakan sebagai bahan biji besi utama. Bubuk magnetitnya sebagai media perekam audio, sebagai katalis untuk sintesis industri amonia, dan nanopartikel magnetit yang berguna untuk pemurnian air. Yang ketiga, limonit. Limonit telah digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Penggunaan pertama limonit yaitu dimanfaatkan sebagai pigmen untuk membuat cat yang berwarna kuning ke coklat yang dikenal sebagai ocher. Penggunaannya berlanjut hingga saat ini. Selanjutnya adalah karbonat. Contoh mineral karbonat adalah yang pertama, kalsit. Kalsit dapat digunakan sebagai bahan konstruksi, material abrasif, pupuk pertanian, agregat untuk konstruksi bangunan, pigmen, farmasi, dan masih banyak lagi kegunaan lainnya. Yang kedua, magnesit. Magnesit sering digunakan untuk bahan refraktori, industri semen sorel, bahan isolasi, pertanian, peternakan, industri karet, dan lain-lain.
Mineral magnesit keterdapatannya berasosiasi dengan batuan ubahan. Yang ketiga, dolomit. Dolomit adalah suatu mineral karbonat yang terbentuk dari kalsium magnesium karbonat. Dolomit digunakan untuk industri gelas dan kaca lembaran, industri keramik dan porselen, industri refraktori pupuk dan pertanian. Selanjutnya adalah sulfat. Contoh mineral sulfat yang pertama adalah gipsum. Kegunaan gipsum dalam sektor kehidupan seperti sebagai bahan obat-obatan dan produk kecantikan. Pada industri konstruksi dan bahan bangunan sendiri dimanfaatkan sebagai pelapis interior untuk dinding dan plafon. Yang kedua adalah anhidrit. Manfaatannya mirip dengan gipsum karena kedua-duanya dapat saling menggantikan. Kalsium di dalamnya dapat digunakan sebagai soil treatment atau perawatan tanah yang berguna dalam bidang pertanian. Dengan cara konvensional menghancurkan mineral ini dan menaburkannya di atas tanah. Yang ketiga, barit. Barit digunakan dalam dunia perminyakan sebagai aditif pemberat dalam lumpur pengeboran. Barit juga dipakai sebagai bahan aditif semen. Dalam semen, barit juga berfungsi sebagai bahan pemberat atau untuk menaikkan densitas semen. Kemudian yang terakhir adalah silikat. Contoh mineral silikat yang pertama adalah olivin. Olivin ditambahkan ke blast furnace untuk menghilangkan pengotor baja dan untuk membentuk tera. Olivin juga banyak digunakan sebagai bahan tahan api. Biasanya digunakan untuk membuat batu bata tahan api dan sebagai sense case. Yang kedua, biotit. Biotit memiliki kegunaan sebagai pengisi dan extender dalam cat, sebagai aditif untuk lumpur pengeboran, sebagai pengisi inert dan media cetakan, dan sebagai lapisan permukaan pada industri aspal. Yang ketiga, kuarsa. Kuarsa berguna sebagai batu permata, bahan pembuatan kaca, bahan pembuatan filter, kontrol frekuensi, timer, sirkuit elektronik yang menjadi komponen penting dalam ponsel, jam tangan, receiver televisi, komputer, alat navigasi, lensa, penutup laser, dan berbagai macam perangkat khusus lainnya. Selanjutnya, terdapat 8 kelas minor yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, sulfosat, yang kedua nitrat, yang ketiga borat, yang keempat tungstat, yang kelima molibdat, yang keenam fosfat, yang ketujuh arsenat, dan yang kedelapan vanadat. Yang pertama adalah sulfosat. Sulfosat berguna untuk spesimen mineral dan digunakan sebagai biji timah. Contoh mineralnya adalah yang pertama ada pirargirit, yang kedua enargit, dan yang ketiga bornonit. Selanjutnya ada nitrat. Contoh mineral nitrat adalah yang pertama sodium nitrat. Sodium nitrat merupakan bahan intermediate yang sebagian besar dikonsumsi sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk, terutama pupuk NPK, bahan eksplosif pada pembuatan dinamit, pembuatan kaca, dan pembuatan cat. Yang kedua adalah kalsium nitrat. Kalsium nitrat digunakan dalam pra-pengkondisian air limbah untuk pencegahan emisi bau sebagai pupuk, oksidator, pengawet, dan pembuat makanan. Yang ketiga adalah barium nitrat. Barium nitrat digunakan dalam berbagai jenis senjata seperti granat termit, amunisi pembakar, kemudian dapat juga untuk membuat kembang api, kaca optik, tembikar uranium, rendaman garam suhu rendah, dan garam barium. Selanjutnya adalah borat. Contoh mineral borat adalah yang pertama kernit. Kernit sebagai sumber boron memiliki beberapa kegunaan. Antara lain, membantu penggunaan nutrisi dan mengatur nutrisi yang lainnya, menolong produksi gula dan karbohidrat, dan sebagai esensial untuk perkembangan tunas dan buah. Yang kedua, kolemanit. Kolemanit termasuk biji besi boron yang penting dan merupakan biji besi yang paling penting hingga ditemukannya kernit pada tahun 1926. Ia memiliki banyak kegunaan industri seperti pembuatan kaca tahan panas dan lain-lain. Yang ketiga adalah boraks. Boraks digunakan sebagai bahan baku deterjen, kosmetik,
enamel atau email pada kawat konduktor, enamel untuk glasur keramik, bahan baku fiberglass, flux untuk metalurgi, pupuk, dan bahan tahan api. Selanjutnya ada tungstat. Contoh mineral tungstat adalah yang pertama wolframit. Wolframit digunakan pada banyak aplikasi suhu tinggi seperti bola lampu, tabung sinar katoda, filamen tabung vakum, elemen pemanas, dan nosel mesin roket. Yang kedua, scheelite. Scheelite adalah mineral yang digunakan sebagai biji tungsten. Kristal yang terbentuk dengan baik biasanya dapat dibentuk menjadi batu permata ketika bebas dari cacat. Setelah disintesis, material yang dihasilkan dapat digunakan untuk meniru berlian sebagai sintilator atau sebagai media penguat solid state. Yang ketiga, tungsten karbida. Tungsten karbida termasuk mineral yang sangat keras dan digunakan untuk membuat mata bor. Dan ini juga digunakan untuk perhiasan karena kekerasan dan ketahanan ausnya. Selanjutnya ada mineral molibdat. Mineral molibdat biasanya digunakan sebagai katalis, penghambat korosi, superkapasitor, obat isotop induk pada generator teknisium untuk pencitraan kedokteran nuklir, dan lain-lain. Contoh mineral molibdat adalah yang pertama nurageite, yang kedua tanchaite, dan yang ketiga ichnusaite. Selanjutnya adalah fosfat. Contoh mineral fosfat yang pertama adalah apatit. Penggunaan utama dari apatit adalah untuk bahan baku dalam pembuatan pupuk. Tapi terkadang juga digunakan sebagai batu permata dan berfungsi sebagai mineral indeks skala kekerasan Mohs dengan kekerasan 5. Yang kedua ada monasit. Monasit dipergunakan sebagai bahan baku produk elektronik seperti TV, laptop, telepon genggam, dan juga sebagai superkonduktor laser, optik elektronik, aplikasi LED dan iPad, gelas, keramik, mobil bertenaga listrik, sebagai pembuatan baja paduan rendah berkekuatan tinggi, super alloy, dan stainless steel. Yang ketiga adalah xenotime. Xenotime memiliki kegunaan diantaranya mampu menghasilkan neomagnet dan juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan material berupa kekuatan, kekerasan, dan peningkatan ketahanan terhadap panas. Selanjutnya adalah arsenat. Contoh mineral arsenat yang pertama adalah anabergit. Anabergit merupakan mineral nikel utama. Nikel memiliki berbagai macam kegunaan, baik sebagai logam dan paduan, dan sebagai baja tahan karat. Yang kedua, eritrit. Eritrit bukanlah mineral yang penting secara ekonomi, tetapi pencari dapat menggunakannya sebagai panduan terkait kobalt dan perak asli. Yang ketiga ada mimetit. Mimetit adalah biji timah kecil. Penggunaan utama mimetit adalah sebagai spesimen kolektor. Seringkali menciptakan kerak botrioid yang menarik pada permukaan spesimen. Meskipun mimetit juga ditemukan dalam bentuk kristal prismatik, mimetit tidak digunakan sebagai batu permata karena kelembutannya. Dan yang terakhir adalah vanadat. Vanadat adalah salah satu biji industri utama dari elemen vanadium yang dapat diekstraksi dengan cara dipanggang dan dilebur. Vanadat juga terkadang digunakan sebagai sumber timbal. Contoh mineral vanadat adalah yang pertama aradit, yang kedua kalsiofluorbortit, dan yang ketiga deskloisit. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan dengan judul contoh dan kegunaan mineral pada setiap kelas mayor dan minor. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.